kan tiap bulan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.500 ya teman-teman. Alhamdulillah ini adalah rezeki mereka yang ada di rumah melalui tangan aku ya teman-teman. Jadi kalau gaji apa itu, gaji pokok kan 4.000 berapa gitu, terus tapi alhamdulillah aku di majikan ini digaji 8.000 lebih teman-teman. Terus mungkin Tuhan itu memberi jalan buat keluarga aku, buat si A, si B, si C yang aku kasih itu melalui tangan aku. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terus bagi yang sudah setia, aku ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman. Nah, di dalam video kali ini aku akan sedikit bercerita ya teman-teman tentang ampuhnya doa orang tua. Ampuhnya doa orang tua ya teman-teman. Kalian pernah dengar istilah bahasa Jawa ya, kalau mau rezekimu itu sebagus seperti rezeki raja, maka perlakukanlah orang tuamu itu seperti raja ya teman-teman. Itu aku sudah mengalaminya, alhamdulillah ya, sangat-sangat alhamdulillah. Terus ceritanya begini ya teman-teman, kan aku itu kerja teman-teman. Kan aku itu kerja di rumahnya majikan ini sudah 10 tahun ya. Terus kalau dipikir, dihitung sama nalar, sama hitung-hitungan kalkulator, nah terus aku itu kan punya orang tua ya di rumah ya teman-teman, sama punya adik 2 masih sekolah SMA, sama yang satunya SD ya. Nah terus semenjak ya teman-teman, sedikit cerita, sedikit curhat, efek dari COVID-19 terhadap kebutuhan yang ada di Indonesia. Wah, efeknya benar-benar sangat-sangat berdampak ya teman-teman. Itu bagi aku ya, mungkin bagi kalian yang mengalami ataupun tidak, sebagian besar merasakan ya. Nah, ceritanya gini ya teman-teman, sebelum ada COVID itu, maksudnya di rumah itu orang tua kan bekerja di sawah lah, pokoknya di kebun gitu kan. Terus ya kadang jual apa kan gitu kan. Nah setelah ada COVID ini, bener-bener gaji aku sebulan ludes buat bayar utang. Nah ceritanya itu gini teman-teman, kan di Indonesia itu sudah banyak ya, maksudnya tetangga aku itu juga banyak yang meninggal. Satu rumah itu ada 2 orang, satu rumah itu ada 3 orang gitu ya, pokoknya itu meninggal. Terus benar-benar sangat bahaya ya soal COVID itu. Terus meninggal itu yang satunya itu dianya itu sering pergi ke pasar ataupun dagang di pasar gitu. Terus tahu-tahu pusing atau gejala COVID, badan itu capek-capek gitu ya menurut sumber. Terus dibawa ke rumah sakit itu nginep 4 hari atau berapa hari gitu, terus pulang itu langsung meninggal teman-teman, dinyatakan positif. Terus rumahnya itu kan dekat sama desa aku ya. Terus setelah itu ada lagi saudaranya satu rumah juga kena gitu kan. Terus semenjak ada COVID ini aku itu sangat parno sekali teman-teman, sangat-sangat parno, maksudnya takut gitu ya. Soalnya di sini itu keadaannya COVID yang seperti ini. Terus majikan itu kayak masker, kayak semprotan, kayak yang buat cuci tangan itu, pokoknya di sini itu komplit ya. Terus aku efeknya itu ke bawah sampai aku perlakukan sama keluarga aku yang ada di rumah ya teman-teman. Terus di rumah ya, terus kayak masker itu aku belikan, pokoknya masker, terus pokoknya semua peralatan seperti ada di sini itu aku belikan ya. Terus orang tua aku itu aku suruh jarang keluar, nggak boleh keluar pokoknya teman-teman. Terus sekolah juga daring. Terus adik aku yang kedua itu sekolah kan juga daring ya. Terus orang tua aku itu pusing teman-teman, kalau harus ngajarin sekolah apa ngajarin PR gitu, pusing. Terus
daripada pusing atau apa itu aku panggilkan guru les teman-teman. Terus guru les itu ada 2 juga, yang satu yang SMA itu, yang satu ya SD itu juga perlu biaya kan teman-teman. Terus soal kebutuhan pokok itu seperti kayak minyak apa, pokoknya semua itu, telur apa-apa itu aku belikan secara online teman-teman. Aku pokoknya sangat takut, bener-bener takut ya. Terus orang-orang itu enggak, kamu kok takut ini, pokoknya yang nggak punya saudara ke luar negeri itu menghadapi COVID-19 itu kayak menyepelekan, bukan nyepelekan ya teman-teman, kayak nggak begitu takut gitu ya. Tapi aku itu bener-bener sangat takut ya teman-teman. Makanya efek ke gaji aku 1 bulan itu ludes. Nggak apa-apalah, uang bisa dicari ya. Terus saking parnonya itu kan, aku itu punya nomor telepon penjual teman-teman ya. Terus di Facebook itu kan banyak penjual, entah itu penjual bakso, entah itu penjual gorengan, penjual rujak, penjual apa, pokoknya yang rumahnya deket sama aku ya teman-teman. Aku itu punya nomornya mereka semua, dari kebutuhan ayam, dari kebutuhan telur, minyak, itu semua aku online kan ya teman-teman. Tapi ngutang dulu. Aja nggak langsung, nggak bayar tuh enggak. Masa gini ya, kan toko besar ya di sebelah rumah aku itu ada. Terus aku itu online, bini mbak ada telur, ada ini, ada beras, ada ini, terus ada rokok juga gitu, dianya ada gitu. Terus nanti tak suruh orang nganterin ke rumah aku, pokoknya 1 minggu sekali itu habis berapa ya, 500-an atau 1 juta lebih gitu buat online kan. Perabotan tuh kayak jajan cemilan itu pokoknya pepak komplit ya teman-teman. Terus aku juga larang mereka keluar. Terus ada cemilan apa, goreng, pokoknya di Facebook itu ada orang dagang apa, aku itu mesti beli ya teman-teman. Kayak ada orang jualan donat, terus itu aku pokoknya juga beli. Terus ada bahkan sampai ketela, bawang merah, bawang putih, itu ada orang online itu pasti aku beli ya teman-teman. Terus aku suruh ngantarkan rumah orang tua aku. Pokoknya aku itu sangat takut gitulah pokoknya. Terus aku tanya ada keluhan apa-apa, takut apa-apa, kan punya orang tua, namanya orang tua ya, maksudnya penyakit apa itu kan nggak tahu. Pokoknya tak suruh, pokoknya parno lah teman-teman, sampai keluar rumah itu juga takut. Terus efeknya juga harus daring, itu harus pakai wifi juga, pakai internet itu. Wah pokoknya kan adik 2 ya SMA itu gamenya minta ampun, sama yang kecil itu juga game. Terus kalau beli paketan itu kan nggak mampu ya teman-teman, kan bukan seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kan satu bayarnya $80 gitu buat dipakai apa enggak dipakai 1 bulan itu kan harus bayarnya segitu gitu kan. Terus kalau di Indonesia itu enggak, kalau di Indonesia itu pokoknya beli berapa ribu, kalau habis ya habis, dipakai habis ya habis, harus beli lagi gitu kan. Daripada seminggu nanti orang 2 itu 180 itu kan capek di uangnya ya. Terus aku pasangkan wifi juga ya teman-teman. Terus di rumah itu juga nggak jarang keluar wifi-nan gitu. Terus malah yang paling ganas itu bapak saya teman-teman. Bapak itu kalau soal rokok pokoknya tak eloskan teman-teman ya. Terus tak eloskan, pokoknya mau apa, mau ini, mau itu, mau daster, beli baju, beli itu, saya eloskan teman-teman ya. Kasihan, masa orang tua sudah membesarkan apa-apa gitu. Pokoknya aku itu sangat menyayangi gitulah pokoknya. Maksudnya sangat berarti gitu. Terus apa sih artinya uang gitu, lagi kita di sini gitu. Terus yang penting kita bisa menyisihkan gitu ya. Terus alhamdulillah teman-teman, maksudnya aku itu membiayai mereka semua, pokoknya kebutuhan semua apapun itu aku ya, mulai dari, terus motor juga ada beberapa, hairnya juga nggak dipakai. Terus ada motor yang besar juga, hairnya juga 1 tahun sekali itu 3.000 lebih pokoknya. Terus uang makan, terus uang bayar wifi, pokoknya gaji sebulan ludes ya teman-teman. Terus ngebon di sana, ngebon di sini itu kalau di total itu wah pokoknya meningkat ya teman-teman. Sampai ini gaji aku itu alhamdulillah kan tiap bulan itu 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8.500 ya teman-teman. Alhamdulillah ini adalah rezeki mereka yang ada di rumah melalui tangan aku ya teman-teman. Jadi kalau gaji apa itu, gaji pokok kan 4.000 berapa gitu, terus tapi alhamdulillah aku di majikan ini digaji 8.000 lebih teman-teman. Terus mungkin Tuhan itu memberi jalan buat keluarga aku, buat si A, si B, si C yang aku kasih itu melalui tangan aku ya teman-teman. Terus kebutuhan aku itu di rumah itu banyak. Terus ya itu tadi masalah. Terus juga kemarin itu teman-teman, katanya orang tua aku itu dapat listrik gratis itu dari pemerintah. Terus nyatanya itu nggak tahu ya pemakaiannya gimana atau gimana, itu sampai didatangi PLN katanya kelebihan pemakaian sampai 1 juta lebih ya teman-teman, 1 juta lebih. Terus makanya itu disyukuri alhamdulillah. Terus malah ini itu kemarin kan ada pesawat jatuh itu, pokoknya aku ngeri sama uang itu kayak enggak, ya Allah ternyata cari uang capek-capek, kalau sudah Allah berkehendak tiada arti gitu teman-teman. Terus yang penting pokoknya keluarga aku itu sehat, pokoknya yang penting sehat, alhamdulillah itu aja ya teman-teman. Terus ya gitu pokoknya alhamdulillah, pokoknya perlakukan orang tuamu, keluargamu seperti raja teman-teman. Nanti insya Allah rezekimu itu akan mengalir ya alhamdulillah. Maksudnya seperti aku ini kalau memperlakukan orang tua terus saudara itu baik. Kalau ada yang pinjam uangnya apa-apa itu jadi kasih aja ya teman-teman, namanya juga uang orang pinjam. Kalau orang kalau orang punya nggak mungkin minjam ya. Terus punya aku kasih ya teman-teman, saudara ataupun teman apa-apa gitu aku kasih gitu maksudnya. Terus hari ini itu aku mau kirim ini ya, kirimnya di 7-Eleven ya teman-teman. Aku kirim ini sebelum uangnya ini habis ludes buat bayar hutang, jadi aku abadikan di video ini ya teman-teman. Nah begitu kira-kira ceritanya. Sekian video dari aku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.